Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kami Inengah Kertabiung dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana akan menyajikan materi tentang penyakit bakteri dan jamur dengan topik brucellosis pada hewan dan upaya pencegahannya. Brucellosis memiliki banyak nama. Di beberapa daerah namanya berbeda-beda. Ada yang bilang sebagai sakit sani, sakit perut, Bang disease, contagious abortion, brucellosis, penyakit keluaran menular, dan demam Malta. Brucella itu terdiri dari berbagai spesies dan secara primer menyerang sapi, babi, dan kambing secara primer. Namun beberapa hewan juga bisa terserang, diantaranya kuda, kemudian anjing, kucing, kelinci, bahkan menimbulkan infeksi pada manusia. Sehingga penyakit ini merupakan penyakit yang zoonosis. Ada beberapa spesies yang sebagai penyebab dari penyakit ini, yaitu Brucella abortus yang memiliki banyak serotype, tapi yang dikenal patogen pada sapi dan kerbau yaitu serotype 1, 6, dan 9. Brucella Swiss itu ada 5 serotype yang dikenal, yaitu 1, 3, 4, dan 5. Itu menyerang babi, tetapi bisa juga menyerang sapi. Juga ada Brucella melitensis, serotype 1 dan 3 menyerang kambing. Brucella ovis menyerang domba. Brucella canis menyerang anjing. Dan Brucella neotomae menyerang anjing. Namun pada dasarnya yang sering patogen pada ternak yaitu Brucella abortus, Brucella Swiss, dan Brucella melitensis. Nah, penyakit ini secara mortalitas tidak terlalu tinggi. Kematian akibat infeksi dari infeksi Brucella itu tidak banyak. Namun demikian, penyakit ini sangat penting dan bahkan oleh FAO, WHO, maupun ORE itu mengklasifikasikan sebagai penyakit zoonosis yang penting karena sering menimbulkan infeksi pada manusia dan pada ternak itu berdampak ekonomi. Kerugian yang ditimbulkan akibat infeksi ini sangat tinggi karena ternak yang terserang akan menimbulkan gejala klinis adanya keluron yang keluar dari alat kelamin, kemudian majir, baik yang jantan maupun betina, dan produk hasil hewan yang dihasilkan itu juga tidak bisa dikonsumsi. Nah, ini berbahaya bagi manusia. Infeksi ke manusia biasanya akibat kontak langsung, biasanya pada peternak yang berhubungan dengan sapi yang sakit ataukah hewan yang sakit, atau juga bisa meminum susu yang terinfeksi maupun produk-produk susu yang terinfeksi oleh Brucella. Nah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238 memasukkan Brucella ini sebagai penyakit hewan karantina golongan 2. Dengan demikian, adanya infeksi Brucella di suatu daerah tidak boleh lalu lintas itu dilarang ke daerah lain pada daerah yang bebas. Nah, Dirjen Peternakan melalui SK nomor 59 tahun 2007
menetapkan penyakit ini sebagai penyakit hewan menular yang strategis. Beberapa daerah di Indonesia itu banyak ditemukan kasus-kasus Brucella. Infeksinya ini akan sangat bermasalah karena menimbulkan keluron pada hewan yang terinfeksi. Jadi hewan atau sapi yang terinfeksi itu keluarnya cairan pada alat kelamin, kemudian fetusnya juga nanti bermasalah, bisa lahir dalam keadaan lemah ataukah lahir dalam keadaan mati, fajir, jadi tidak mampu bereproduksi baik yang jantan maupun yang betina. Kemudian susu yang dihasilkan juga masalah. Nah, secara umum penyakit ini merupakan kebanyakan dari penyakit yang bersifat subklinis. Jadi banyak infeksi yang terjadi di lapangan tapi tidak bisa dideteksi karena tidak menunjukkan gejala klinis, sehingga dalam beberapa daerah dimasukkan sebagai penyakit re-emerging pathogen. Nah, suatu saat tidak ditemukan kasus tapi tiba-tiba ditemukan kasus. Kemudian berbahaya dan non-spesifik. Secara klinis itu tidak spesifik sehingga tidak mampu didiagnosa dan tidak bisa dilakukan sebagai penyakit Brucella. Faktor penularan utama ke manusia umumnya itu melalui makanan. Faktor utamanya melalui makanan, baik mentega, krim, es krim, keju lunak, maupun susu mentah. Namun demikian, kontak langsung pun itu memungkinkan terjadinya infeksi dari hewan ke manusia. Nah, kuman sendiri bersifat intraseluler dan menginfeksi sel-sel fagosit dan mampu tumbuh di dalam sel fagosit. Dengan demikian, penyakit ini sulit diobati dan sulit dikendalikan. Penyebab dari Brucella sudah kami katakan tadi bahwa itu ada 3 spesies yang penting, itu ada Brucella abortus, Brucella suis, dan Brucella melitensis. Awalnya penyakit ini ditemukan pada manusia itu oleh Bruce tahun 1887 yang pada saat itu dikenal dengan Micrococcus melitensis. Kemudian 100 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, itu Bang dan Stribol menemukan kasus keluron pada sapi yang dinamai dengan Brucella abortus. Nah, kemudian disepakati bahwa baik yang ditemukan oleh Tuan Bruce maupun Tuan Bang itu diklasifikasikan sebagai penyebabnya adalah Brucella melitensis dan Brucella abortus. Nah, bakteri ini kalau diwarnai dengan warna gerah akan terlihat gram negatif, tidak mampu menghasilkan spora, bentuknya sangat kecil pendek atau bombobasil dengan panjang antara 0,6 sampai 1,5 mikrometer, tidak memiliki kapsul, tidak bergerak, bersifat aerob, memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya, dan di pewarnaan itu akan terlihat sendiri-sendiri ataukah berpasangan atau membentuk rantai pendek. Pada media biakan seperti ini, itu tampak seperti setetes madu yang bulat, kemudian halus, kemudian permukaannya cembung dan licin, tembus cahaya dan mengkilat dengan diameter koloni 1-2 mm. Kemudian sifat biokimiawinya mereduksi nitrat menjadi nitrit, menghidrolisis urea, nitrat negatif membentuk H2S, kemudian tumbuh pada suhu 20-40 derajat Celcius dengan
memerlukan CO2 5-10%. Nah, pertumbuhan dari kuman ini sangat lambat, bahkan bisa berhari-hari baru bisa tumbuh dan memerlukan bantuan pertambahan CO2 5-10%. Ini Brucella itu ada seperti yang saya katakan tadi, itu ada 6 yang dikenal: Brucella melitensis, Abortus suis, Neotomae, Brucella ovis, dan Brucella canis. Tapi yang bermasalah itu 3 spesies, yaitu Brucella melitensis, Brucella abortus, dan Brucella suis. Ini koloni yang terlihat, begitu juga dengan pewarnaan gram terlihat sangat kecil-kecil dengan pembesaran 1000 kali. Jadi ada yang terpisah dan ada yang berpasangan. Secara serologis, Brucella abortus itu memiliki antigen yang dominan, yaitu antigen A. Antigen A, sedangkan antigen M-nya itu lebih rendah. Jadi ada 2 antigen yang dikenal, yaitu pada Brucella abortus melitensis, tapi imbangannya yang berbeda-beda. Pada melitensis itu antigen M yang dominan, yang ini, kemudian antigen A-nya itu lebih rendah. Tetapi pada Brucella suis seimbang, baik antara antigen M maupun antigen A. Nah, kuman ini di alam dapat hidup pada berbagai kondisi lingkungan tertentu, misalnya pada tanah kering itu mampu bertahan 4 hari, kemudian tanah yang lembab bertahan selama 66 hari. Jadi pada tanah-tanah yang lembab berpotensi menyebarkan bakteri ini ke hewan lainnya. Pada padang rumputan yang lembab, karena kuman mampu bertahan selama 66 hari. Bahkan tanah yang becek akan bertahan lebih lama, yaitu antara 151 sampai 180 hari. Sedangkan pada kotoran atau limbah kandang bagian bawah dengan suhu yang relatif tinggi tahan 2 hari. Pada air minum ternak, kuman dapat bertahan selama 5 sampai 114 hari. Pada air limbah, kuman ini mampu bertahan sekitar 30 sampai 100 hari. Secara epidemiologi, faktor-faktor yang menyebabkan infeksi dari hewan itu adalah sanitasi. Jadi kondisi peternakan itu yang sanitasinya kurang bagus, itu berpeluang terjadinya infeksi Brucella. Kemudian tempat yang sempit, kemudian berdesak-desakan dalam jumlah yang banyak juga berpotensi menimbulkan infeksi. Kemudian kondisi ternak. Kondisi ternak yang kurang sehat ataukah buahnya yang kurang bagus itu akan lebih berpeluang untuk terinfeksi Brucella. Nah, perjalanan penyakitnya dari brucellosis ini yaitu umumnya itu kuman itu ada di dalam peluron, ataukah di dalam lendir, ataukah di air susu, ataukah kemih atau tinja, itu akan mencemari makanan ataukah minuman dan dikonsumsi dimakan oleh ternak, maka akan menimbulkan infeksi pada ternak melalui makanan ataukah minuman yang tercemar, ataukah melalui mukosa lendir mata, ataukah melalui saluran napas, kulit yang luka, maupun perkawinan. Yang perkawinan itu paling sering terjadi perpindahan penyakit dari hewan sehat ke yang sakit menjadi sakit, yaitu karena penggunaan semen yang tercemar oleh Brucella. Pernah dilaporkan di Denmark yang menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, maka kuman itu akan berada di kelenjar limfe
di sekitar kepala dan usus, kemudian memperbanyak di kelenjar limpa, kemudian ikut ke dalam peredaran darah, kemudian berlanjut ke hipoglandura dan susu. Itu bisa berlangsung sekitar 16 hari. Nah, infeksi puncaknya biasanya setelah masa inkubasi ini akan terjadi 3-4 minggu. Kemudian, kuman itu kalaupun tidak menimbulkan infeksi, karena kuman ini paling sering menimbulkan infeksi yang bersifat subklinis, maka kuman itu terlokalisir di dalam sistem retikuloendotelial seperti di hati, limpa, dan sumsum tulang belakang dengan membentuk granuloma. Nah, kuman yang terlokalisir di tempat-tempat itu juga bisa akan berkembang menjadi patogen dan memperbanyak diri. Umumnya, infeksi terjadi pada hewan dewasa. Nah, hewan yang muda ataukah pedet itu sudah bisa atau sudah membawa kuman namun tidak menimbulkan gejala klinis atau bersifat subklinis, karena hewan-hewan muda itu secara hormonal belum memiliki hormon yang meningkatkan perbanyakan kuman. Nah, adanya hormon eritritol pada hewan yang dewasa kelamin, baik sapi, babi maupun kambing yang sudah dewasa kelamin akan menghasilkan hormon eritritol sehingga kuman itu akan berkembang, maka infeksi akan terjadi. Nah, jika belum terjadi infeksi ataukah bersifat subklinis, kuman itu dapat tinggal di dalam vesika seminalis ataukah testis pada ternak jantan maupun pada ternak betina, bisa ada di cairan korion, kotiledon, dan cairan janin. Ini distribusi infeksi dari berbagai hewan ke manusia. Misalnya pada sapi, Brucella abortus, ini bisa berpindah dari sapi ke sapi, atau bisa terjadi perpindahan penyakit dari sapi ke sapi. Bisa juga ke manusia, baik melalui produk-produknya seperti susu, kemudian pada pekerja-pekerja di rumah potong hewan, ataukah dokter-dokter yang bekerja di peternakan. Nah, begitu juga dengan Brucella melitensis dari kambing ke kambing. Itu juga terjadi infeksi dan bisa juga berpindah menginfeksi ke manusia. Kemudian juga dari babi juga statusnya sama, itu bisa perpindahan penyakit dari babi ke babi, dan bisa juga ke manusia dengan perantaran hewan yang orang-orang yang bekerja di dalam RPH, itu bisa terinfeksi, ataukah orang-orang yang bekerja di peternakan babi ini. Nah, begitu juga dengan anjing. Nah, khusus pada anjing kasusnya kalau di Bali itu diperkirakan sekitar 17% itu bersifat subklinis. Jadi survei sudah pernah diadakan bahwa pada anjing yang sehat, anjing Bali yang sehat, 17% terinfeksi Brucella, bisa terinfeksi Brucella, namun tidak menunjukkan gejala klinis. Nah, patogenitasnya, brucellosis sangat terkait dengan produksi endotoksin, yaitu lipopolisakarida yang tersusun dari poli N formil furosamin O, rantai O, kemudian CU ZN superoksid dismutase, erythrosa fosfat dehidrogenase. Ini semuanya itu ada di dalam dinding sel. Itu
Bakteri ini dapat menginduksi protein yang berhubungan dengan pertahanan intraseluler dan menghambat monofosfat adenin monofosfat maupun guanin sehingga fungsi fagositosis terganggu. Nah, ini yang menyebabkan bahwa Brucella mampu bertahan di dalam sel fagosit karena dia menghambat adenin monofosfat dan guanin monofosfat. Perlindungan kekebalan karena antibodi untuk lipopolisakarida dan sel D yang dimediasi oleh aktivitas makrofag dipicu oleh protein ligen. Nah, kejadiannya penyakit ini kami katakan tadi bahwa mortalitas dari penyakit ini sangat kecil. Kematian akibat penyakit ini secara nyata itu tidak begitu nyata, tetapi secara ekonomi sangat merugikan karena ternak yang terinfeksi akan memunculkan gejala jenis keluron yang keluar dari alat kelamin, kemudian anak yang lahir itu lemah ataukah mati, terjadi gangguan reproduksi, retensi plasenta, kemudian majir. Majir ini juga terjadi pada yang jantan maupun yang betina. Kejadian di Indonesia itu menyebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Morbiditas tidak pasti, tapi mortalitas rendah. Kenapa morbiditas tidak pasti? Karena penyakit ini kebanyakan bersifat akut. Jadi tidak bisa diduga berapa besar angka kejadian penyakit. Nah, pernah dilaporkan di Tanzania berkisar antara 12 sampai 30%. Kemudian Malaysia juga pernah terserang Brucella abortus tahun 50. Kemudian Brucella Swiss tahun 63. Kemudian kejadian pada manusia juga pernah dilaporkan tahun 80. Kemudian anjing juga tahun 82, domba tahun 91. Namun karena Malaysia itu melakukan program eradikasi yang ketat, maka pada mulai tahun 2005 penyakitnya juga sangat menurun. Jadi eradikasi. Jadi hewan yang terinfeksi dieradikasi atau dipotong. Sehingga itu akan memutus distribusi penyakit ke hewan lainnya. Kemudian dari laporan yang didapat bahwa Sumbawa itu tahun 2015 sudah negatif, Bali dan Lombok itu bebas dari penyakit ini, sehingga karena Bali dan Lombok bebas, maka jika dari Nusa Tenggara Timur yang masih ada kasus Brucella mau mengirim sapi ke Pulau Jawa, maka tidak boleh melintasi Bali dan Lombok. Itu sebagai penyakit karantina kelas 2 tersebut. Maka harus lewat laut. Pulau Jawa masih ditemukan khususnya terkonsentrasi di sapi-sapi perah. Di Malang juga pernah dilaporkan, dan di Jawa Tengah juga pernah dilaporkan kejadian kasus brucellosis. Gejala klinis. Nah, secara umum penyakit ini tidak memunculkan gejala klinis, dan gejala klinis umumnya terjadi pada hewan yang sudah dewasa kelamin. Masa inkubasi penyakit ini sekitar 2-3 minggu, bahkan sampai beberapa bulan. Bahkan pernah dilaporkan pedet yang baru lahir itu sudah terinfeksi oleh Brucella melalui transovari, namun pedet itu tidak menunjukkan gejala sakit. Gejala klinis secara umum pada manusia itu demam undulan, jadi kadang demam kemudian hilang lagi, demam lagi, artinya hilang muncul. Sifat demamnya intermiten, reintermiten dengan tanda malaise.
Jadi tanda-tanda tidak jelas, lemas, kemudian demam, tapi tidak tahu penyebabnya apa. Kemudian nafsu makan menurun, kalau tidak diobati maka akan persisten sampai beberapa minggu atau beberapa bulan. Tanda-tanda patologis adanya pemberasaran nadi, limpa, lipoglandula, sistem organ, dan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya infeksi pada manusia sebenarnya adalah faktor kekebalan individu. Kalau individunya itu kebal, dia akan menimbulkan gejala klinis. Ataukah individunya bagus, kondisi tidak klinis. Kemudian rute infeksinya, dosisnya, dosis infeksi, jenis spesies itu sendiri. Jadi misalnya Brucella helithensis tidak begitu patogen dibandingkan dengan Brucella abortus. Biasanya infeksi pada manusia sampai menimbulkan gejala klinis disebabkan oleh Brucella abortus. Komplikasi mungkin terjadi seperti optalmik, cutaneous, neurological, kardiovaskuler, pregnancy, respiratory tract, dan hepatobiliary, gastrointestinal, osteopolular complication. Kemudian pada sapi, kebanyakan subklinis, jadi tidak menimbulkan gejala klinis, dapat mengakibatkan abortus lebih dari 90% kasus. Ini pada yang sapi yang sudah dewasa kelamin, kasusnya bisa menimbulkan abortus sekitar 90%. Kemudian dilanjutkan dengan infertil atau steril, jadi tidak bisa hamil lagi. Kemudian fetusnya lahir mati atau lemah. Kemudian kalau dia sapi perah, produksi susunya menurun. Kemudian terjadi orsitis, epididimitis pada sapi jantan. Tingkat keparahan penyakit pada hewan tergantung pada status vaksinasinya, apakah pernah divaksin atau tidak. Sapi yang sudah divaksin cenderung kebal dibandingkan dengan sapi yang tidak divaksin. Usia, biasanya sapi yang sudah dewasa kelamin itu baru menimbulkan gejala klinis dibandingkan dengan sapi muda. Jenis kelamin, kebanyakan infeksi terjadi pada yang betina, karena pada jantan lebih cenderung bersifat subklinis, tidak menimbulkan gejala sakit. Kemudian keparahan juga ditentukan oleh manajemen peternakan, jadi sapi yang dipelihara secara berdesak-desakan, kemudian kurang terawat, tentu daya tahannya tidak sebagus dengan sapi yang dipelihara dengan baik. Begitu juga tentang kepadatan dalam satu kandang. Semakin padat, maka kecenderungan terjadi tinggi. Kemungkinan aborsi lebih banyak terjadi pada hewan yang tidak dilakukan vaksinasi. Kemudian gejala lainnya adalah keguguran atau abortus, gangguan kelahiran, perlekatan plasenta juga sering terjadi. Nah, ini karena sudah terjadi perlekatan plasenta pasti akan diikuti infertil. Kadang-kadang juga menimbulkan gejala artritis, kemudian tendopaginitis, bursitis. Pada hewan jantan biasanya terjadi epididymitis. Walaupun terjadi infeksi pada sapi jantan, tapi tidak jelas. Brucellosis pada hewan jantan yang terinfeksi biasanya dia asimptomatis tanpa gejala, sedangkan pada yang bunting dapat menyebabkan plasentitis yang berakibat terjadinya abortus, dan keguguran itu terjadi pada bulan ke-5 sampai ke-8 atau pre-semester. Jadi pada umur kebuntingan yang sudah dewasa 5 sampai ke-8. Kemudian air susu yang dihasilkan juga berbahaya. Kalau air susu berasal dari susu yang terinfeksi, maka berpeluang menimbulkan penyakit ya, maupun pada pedet yang jadi walaupun pada pedet itu bersifat non-klinis.
Jika tidak terjadi apoptosis, kuman Brucella dapat diinjeksikan ke plasenta, kemudian cairan fetus, leleran vagina, kelenjar susu dan kelenjar getah bening juga dapat terinfeksi, dan mikroorganisme ini diinjeksikan ke susu. Makanya nanti ke dalam diagnosis penyakit ataukah sampel yang diperlukan untuk diagnosis penyakit itu dikaitkan dengan ini. Bisa juga diambil plasentanya untuk diagnosis penyakit, cairan fetus itu sangat bagus, leleran vagina, termasuk juga susu. Susu juga bisa dideteksi untuk mendiagnosis apakah sapi itu terserang Brucella atau tidak. Infeksi pada hewan secara persisten seumur hidup di tanah. Bakteri ini bersifat intrasel, mampu bertahan di dalam sel, maka cenderung bakteri-bakteri yang bersifat intraseluler itu bertahan seumur hidup, karena kuman itu akan temukan di dalam darah, kulit, susu, maupun dalam semen. Pada dapat terinfeksi dari hidupnya tanpa gejala klinis, setelah dewasa kelamin infeksi baru tampak. Tadi sudah dijelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian pada babi jarang terjadi abustus, dapat terjadi pernanahan di luar alat genital seperti pada tulang belakang, di daerah lubus sakral sehingga terjadi bunuh. Pada domba dan kuda terlihat epididymitis, bursitis, dan spondylitis. Pada anjing cenderung bersifat subklinis. Nah, ini patologi anatomi ini dapat plasentanya seperti ini, terjadi perdarahan, kemudian terjadi pengguguran pada kadet, plasentanya kelihatan berdarah, kerusakan organ tergantung dari derajat infeksinya. Jadi pada kasus berat, pembesaran hati, limfa, limfoglandula, dan sistem organ yang lain. Kemudian hewan betina plasentitis, kemudian kotiledon berfibrin, bernanah, janin mengalami ödem, tumpukan, dan jaringan ikat intermuskular. Anak sapi ditutupi oleh eksidat bernanah dengan tali pusar tanah. Kemudian hewan jantan epididymitis, bursitis, nekrotik, purulent. Kemudian diagnosis. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa diagnosis secara klinis tentu sangat sulit. Dengan demikian, dalam diagnosis penyakit Brucella, yang pertama yang menjadi acuan adalah secara epidemiologi. Apakah di dalam wilayah itu ada kasus Brucella? Jadi, kalau bebas, jangan menduga atau jangan curiga dulu terhadap Brucella. Biasanya daerah-daerah yang sudah dilaporkan ada kasus Brucella secara epidemiologi patut curiga terhadap adanya infeksi Brucella. Kemudian secara klinis sulit, walaupun ada kelompok diametonuron, tetapi jika ada sekelompok ternak mengeluarkan cairan lendir atau peluron, patut diduga adanya kasus brucellosis. Nah, tentu dengan epidemiologi dan klinis tidak cukup untuk melakukan diagnosis, harus didukung oleh pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab bisa dilakukan dengan metode Foster atau STEM. Jadi ambil jaringan korion, kemudian difiksasi dengan panas, kemudian warnai dengan safranin sekitar 1 menit, kemudian cuci, kemudian dengan H2SO4 selama 15 detik, kemudian cuci kembali, kemudian warnai dengan metode blue, kemudian cuci keringkan dan amati di mikroskop. Itu akan tampak kuman seperti terpisah, kemudian ataukah bisa berpasangan tapi bersifat kokobasil, jadi sangat kecil membulat. Nah,
pemeriksaan secara mikroskopis itu sering dilakukan, begitu juga dengan pewarnaan gram. Bisa juga dipakai cairan korion ataukah mungkin cairan yang ada di plasenta kita ambil, ataukah keluarannya kita ambil, kemudian warnai dengan gram, maka tampak bakteri itu bergram negatif tanpa berspora, berbentuk membulat kokobacil. Kemudian isolasi kuman. Nah, pada dasarnya karena kuman ini sangat lama tumbuhnya dan sangat manja, harus menambahkan CO2 untuk pertumbuhannya, maka pemeriksaan di laboratorium secara isolasi kuman maupun identifikasi dengan uji-uji biokimia sangat jarang dilakukan dan tidak dianjurkan karena pertumbuhannya yang lambat. Namun dalam beberapa kasus kalau mau mencoba juga bisa diambil leleran kelamin, air susu, darah, janin, lambung janin juga bisa, membran janin juga bisa, kolostrum juga dipakai sebagai sampel dan ditanam pada media Retique sui agar. Kemudian tentu dengan penambahan CO2 dan antibiotik agar tidak terjadi kontaminasi. Jadi koloni berbentuk bulat transparan, permukaan cembung, koloni 1-2 mm bisa berlanjut sampai 5-8 mm. Jadi perlu dicatat bahwa pertumbuhannya itu sangat lambat. Tidak seperti pada kuman pada umumnya. Dengan demikian, uji isolasi jarang dilakukan, walaupun bisa. Itu dengan uji biokimia pun bisa dengan uji katalase, oksidase, urease, nitrat, sitrat, CO2, motilitas, melihat H2S, kemudian thionin maupun pewarnaan benzin. Tapi tidak disarankan, dan pemeriksaan brucellosis lebih cenderung dilakukan dengan uji serologi karena hasilnya lebih cepat dan akurat. Bisa untuk uji serologi bisa dia pakai serum, darah, cairan pembina, tisu atau semennya. Nah, uji serologi bisa dengan dilakukan uji aglutinasi cepat, yaitu dengan kita memiliki harus sudah punya antigen yang sudah diwarnai dengan rose bengal atau kehadiran violet, brilliant green, kemudian kita masukkan nanti teteskan serumnya dengan yang dari sampel, serum dari sampel kita teteskan di dalam obyek gelas, kemudian dideteksi dengan antigen yang kita punya. Jika nanti terjadi bentukan berpasir, maka patut dicurigai sebagai kasus brucellosis. Namun demikian, kalau ujinya sudah mengarah ke brucellosis, tapi karena ini uji aglutinasi itu hanya bersifat screening, maka perlu dilanjutkan dengan uji lanjutan. Bisa juga dengan uji RPT atau RPPT, bisa dibilang RPT, ada yang bilang RPT. Itu juga mendeteksi adanya antibodi ataukah immunoglobulin M pada serum. Begitu juga dengan MRT atau Bell Ring Test, itu merupakan uji-uji screening. Jadi untuk mengarahkan diagnosis, jika ini positif baru dilanjutkan dengan uji lanjutan. Kemudian uji reaksi pengikatan komplement atau CFT ataukah dengan ELISA. Gold standar dari uji Brucella itu masih CFT. CFT sudah akurat, tidak bisa nanti mendiagnosis Brucella. Begitu juga dengan ELISA. Nah, uji paling akurat tentu dengan uji PCR. Nah, cara untuk melakukan uji MRT, jadi ambil 1 ml dalam tabung reaksi kecil, kemudian teteskan antigen, lalu diaduk. Jadi ini 1 ml serum diambil, kemudian dalam
masukkan ke dalam tabung reaksi kecil, kemudian baru kita tambahkan antigen yang kita punya, aduk selama 1 jam ataukah dipotek, kemudian diintubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, kemudian baru baca hasilnya. Nah, jika nanti terdapat warna kebiruan pada campuran susu dan sedikit ring, jadi ada di atas cairan pada bagian atas nanti akan tampak seperti cincin. Jika cincinnya itu tidak jelas, itu dikatakan sebagai positif 1. Jika warna dari cairan itu berwarna kebiruan dan cincinnya tidak jelas. Kemudian positif 2, sedikit sekali warna birunya, kemudian ringnya sudah tampak lebih jelas. Kemudian positif 3, jika antigen menjadi tidak berwarna dia, jadi cairan yang kita aduk tadi tidak berwarna, tetapi terbentuk cincin biru-biru yang terlihat jelas, maka itu positif 3. Prinsipnya, antigen kuman Brucella abortus dimatikan dengan hematoksilin dan ditambahkan benol, hasilnya tergantung dari 2 proses. Jadi kita harus punya antigen dari Brucella. Untuk mendeteksi dengan MRD ini, kita awalnya harus punya antigen atau punya bakterinya. Bakteri itu dimatikan dengan hematoksilin dan ditambahkan benol. Jadi antigen berikatan dengan antibodi. Jadi antigen yang kita punya yang sudah kita matikan, kemudian campur dengan susu. Nah, di dalam susu tentu ada antibodi, ada imunoglobulin M. Itu akan terjadi ikatan dan menggumpal. Maka akan terjadi ikatan antara antigen antibodi, kemudian akan menggumpal dan menempel pada butir-butir lemak yang mengapung pada permukaan. Jadi ikatan tadi itu akan menempel pada butir-butir lemak, tentu butir lemak akan muncul di permukaan sehingga membentuk cincin. Nah, ini uji RBT ataukah mungkin orang ada yang bilang RBPT, Ross-Bengal Plate Test atau Ross-Bengal Test. Jadi pada prinsipnya sama antara MRT dengan RBT, yaitu menguji adanya antibodi pada serum dari sampel yang diperiksa. Hanya saja karena ini bersifat screening, jadi tentu tidak bisa membedakan apakah kalau positif itu akan benar-benar positif ataukah positif akibat vaksinasi. Dengan demikian perlu uji lanjut. Jadi ini yang positif, kemudian yang ini negatif. Jadi ada bentukan gumpalan berpasir itu positif. Jadi yang negatif tidak ada aglutinasi, tidak ada gumpalan-gumpalan. Kalau ini nanti kita goyang-goyang akan menggumpal bentukan berpasir, berarti itu positif. Kemudian aglutinasi ringan itu positif 1, kemudian positif 2 aglutinasi sedang, kemudian aglutinasi sempurna butiran sangat jelas dan asar itu adalah positif 3. Hasil positif harus dikonfirmasi dengan CFT atau uji ELISA dengan menggunakan kit indirect ELISA B, Brucella abortus poliklonal ataukah monoklonal. Karena apa? Karena dengan uji screening itu tidak akurat. Jadi ada peluang yang positif dengan uji tadi itu setelah diuji CFT akan negatif. Jadi sensitivitasnya juga dengan RBT maupun MRT itu rendah. Metode ELISA mampu mengevaluasi apakah antibodi yang terlacak itu karena vaksinasi ataukah karena infeksi alami. Bisa dilacak apakah itu akibat infeksi ataukah karena positif itu akibat vaksinasi. Karena vaksinasi tentu menghasilkan antibodi. Tapi dengan uji ELISA itu akan bisa dibedakan. Kemudian, penyakit yang menyerupai dari Brucella, penyakit yang menyerupai Brucella, khususnya penyakit yang abortus, itu adalah penyakit toxoplasmosis,
leptospirosis juga nanti abortus, tandanya trichomoniasis juga abortus. Nah, ada 3 langkah dalam pengendalian brucellosis. Yang pertama, vaksinasi strain 19 dengan dosis 10 ml yang kandungannya 20 kali 10 pangkat 9 sel, yaitu untuk anak sapi betina antara 3 sampai 8 bulan. Jadi vaksinasi harus teratur dan menyeluruh pada daerah yang tertular. Kemudian lakukan deteksi secara teratur dengan RPT ataukah dilanjutkan dengan uji CRP. Jadi jika dia positif, lanjutkan dengan uji CRP. Lakukan maintenance secara teratur terhadap sapi-sapi di daerah yang tertular. Nah, jika di daerah tertular itu ditemukan kasus yang positif, sebaiknya lakukan eradikasi. Jadi stamping out, dipotong. Itu untuk memutus peredaran penyakit. Kemudian pengobatan. Pengobatan memang tidak disarankan untuk rubella karena pengobatan itu sangat sulit disembuhkan dan tidak dianjurkan. Jadi beberapa obat masih boleh digunakan, yaitu doxycycline, streptomycin, rifampicin, itu sekitar 6 minggu. Kemudian bisa juga diberikan sumpah dengan jangka panjang. Pencegahan yang utama adalah lalu lintas ternak. Jangan memasukkan ternak dari daerah bebas atau dari daerah tertular ke daerah bebas. Itu tidak boleh. Jadi harus lalu lintas ternak itu dijaga ketat. Ini peran karantina yang berperan terhadap penyebaran brucellosis, karena di sanalah sebagai penjaring hewan-hewan yang sehat yang masuk ke dalam hewan-hewan yang sakit yang masuk ke dalam suatu daerah dan membebaskan hewan sehat. Jadi pada dasarnya pada daerah tertular tidak boleh mengeluarkan hewan ke daerah bebas. Kemudian pada daerah endemis, pada kasus di atas 2% dapat dilakukan vaksinasi. Jika kasusnya di bawah 2%, lakukan vaksinasi. Kemudian di atas 2%, lakukan tes dengan RBT yang dilanjutkan dengan CRT. Jika positif, lakukan pemotongan atau slaughter. Vaksinasi, ini ada strain 19, ada strain 4520, ada RP51, tergantung dari ketersediaan vaksin yang ada. Jadi lakukan vaksinasi di atas umur 4 bulan. Pada sapi jantan, vaksinasi dapat menurunkan fertilitas. Jadi pada dasarnya kunci dari kontrol brucellosis pada ternak adalah, nah ini sudah diakui di beberapa negara, yaitu test and slaughter. Jadi sekali lagi, tes dan tes kemudian dilakukan dengan pemotongan, itulah kunci efektif kenapa Malaysia mampu menekan kasus sampai di bawah 1,8% terhadap infeksi brucellosis. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat, dan materi ini juga bisa nanti dilihat di pembelajaran jarak jauh di Fakultas Kedokteran Hewan melalui OASIR.